Berikutnya kita akan masuk kepada langkah yang ke-8 dalam metodologi audit COVID untuk pembahasan mengenai gap analysis. Nah, untuk gap analysis ini dijadikan sebagai bahan analisis dari akar permasalahan, di mana nanti untuk hasil asesmen dan target perusahaan itu, maka akan terdapat sebuah gap antara misalnya dari antara awareness management dengan awareness management targetnya, dari hasil asesmen sama dengan target perusahaannya. Juga seperti maturity level, indikator performansi, ada juga untuk penilaian kontrol objektif. Nah, untuk gap maturity level untuk dokumen PO4 itu dibagi atas 5 kategori, yaitu ada non-existent, initial, repeatable, divine, manage, and optimize. Di mana ini ada simbol yang digunakan, ada 3 simbol yang digunakan, yaitu simbol matahari digunakan sebagai status perusahaan saat ini, untuk simbol panah digunakan sebagai rata-rata industri, dan simbol bintang digunakan sebagai untuk target perusahaan. Nah, untuk analisis dari akar masalah, ini setelah dilakukan analisis pada tahap asesmen, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akar masalah dari gap pada PO4 ini adalah yaitu pengorganisasian IT masih parsial dan informal, serta struktur pengorganisasian IT masih tumpang tindih. Semua kebijakan IT kecuali kebijakan strategis diserahkan semua ke penanggung jawab IT. Hal tersebut melanggar ketentuan segregation of duties atau SOD. Selain itu, terkait dengan struktur masih tergantung pada beberapa orang tertentu atau personil kunci. Nah, untuk dampak yang ditimbulkan atas masalah tersebut adalah yaitu ketergantungan pada personil tertentu. Nah, jika misalkan nanti ada yang resign atau personil IT-nya resign, itu perusahaan pasti akan mengalami kesulitan. Lalu tugas tidak terdistribusi dengan baik, lalu ketangkasan IT sulit untuk diwujudkan, serta tujuan bisnis nanti akan menjadi tersendat-sendat. Ini sumbernya kita ambil dari deskripsi proses dan manajemen guideline PO4 COVID-41 ya. Dan untuk analisis penyebab timbulnya masalah itu, ini ada belum adanya peran IT yang terdokumentasi, lalu perencanaan IT yang belum didefinisikan secara formal, lalu fungsi tanggung jawab terhadap risiko, keamanan, dan kepatuhan belum dikelola dengan baik, lalu ada juga mengenai struktur organisasi yang belum tertata dan lebih cenderung informal, serta terdapat peran yang dilakukan oleh orang yang sama, dan hal tersebut membuat potensi kelemahan kontrol, dan yang terakhir itu adanya kurangnya kesadaran akan tanggung jawab terhadap kepemilikan data. Sumber ini kita ambil dari kontrol objektif dan manajemen guideline PO4 COVID-41.